Denny Siregar. Itu laporannya sudah masuk dari Tasik atau dari Ciamis itu. Kemudian katanya dilempar ke Polda Jawa Barat. Begitu dikejar Jawa Barat katanya dilempar ke Polda Metro Jaya. Nggak tahu sekarang kasusnya Denny Siregar. Padahal sudah jelas dia menuduh santri-santri sebagai generasi teroris saja karena ya memakai pakaian atau atribut yang dianggap teroris. Kurang ajar sekali. Sama juga si siapa namanya? Si Abu Janda. Fix teroris punya agama, agamanya adalah Islam. Itu kurang ajar sekali. Sudah berapa dilaporkan si Abu Janda itu. Tapi Kapolri, penyidik Polri tidak pernah memproses. Kenapa sekarang Gus Dur hanya karena laporan si Dodo Baidowi ditindaklanjuti? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmaduhu wa syukuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya kami tim kuasa hukum juga terheran-heran begitu. Bagaimana mungkin konten mubahalah yang isinya adalah satu sumpah tentang keyakinan kebenaran dan kesiapan untuk mendapatkan bala kalau yang diyakini atau yang disampaikan itu tidak benar, yang dilakukan di bawah Al-Quran atau yang disebut sebagai mubahalah, tiba-tiba dipersoalkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri. Jadi konten tersebut diunggah di dalam channel Gus Dur 13 atau GN13 pada tanggal 26 September 2022. Tiba-tiba Gus Nur ditangkap dan ditahan di tanggal 13 dan 14. 13 dipanggil, diperiksa, jadi tersangka, ditangkap dan ditahan. Sejak 14 Oktober 2022 sampai hari ini, jadi sudah lebih dari 1 bulan ini ya, Gus Nur ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Yang pertama, Gus Dur ditersangkakan dengan pasal 156A KUHP, pasal penodaan agama. Pasal yang dulu pernah menjadikan Ahok dibui 2 tahun gara-gara terbukti melakukan penodaan agama. Kalau Ahok wajar karena dia masuk ke ranah akidah umat Islam padahal dia tidak beragama Islam. Kemudian membuat seruan jangan mau dibodoh-bodohin oleh surat Al-Maidah, padahal Al-Quran itu kalamullah, pasti benar. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang salah. Tapi kenapa Ahok yang non muslim berani menfitnah Al-Quran dan menyeru kepada kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan surah Al-Maidah. Tapi kalau Gus Nur, saya sampai hari ini juga bingung kok bisa bermubahalah. Yang saat itu sebenarnya yang bermubahalah bukan Gus Dur. Gus Dur hanya membimbing mubahalah seseorang yang meyakini ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Dan orang ini sudah pernah masuk penjara 3 tahun, keluar setelah menjalani 2 tahun setengah, tapi tetap menyampaikan bahwa ijazah itu palsu. Karena itulah Gus Dur kemudian meminta keyakinan kalau benar ya Anda ini temuan daripada ijazah itu benar-benar palsu, berani nggak mubahalah? Nah maka Bambang Tri tadi menyanggupi mubahalah. Nah Gus Dur kemudian mengadakan membimbing Bambang Tri untuk membacakan redaksi mubahalah yang pada intinya Bambang Tri meyakini bahwa apa yang dia tulis dan dia katakan soal ijazah palsu adalah benar dan dia siap dilaknat oleh Allah kalau keliru. Kenapa Gus Dur melakukan itu? Karena banyaknya kebohongan yang beredar selama ini. Dia ingin mendapatkan keyakinan, maka dia minta Bambang Tri melakukan mubahalah. Nah mubahalah ini kemudian dijadikan kasus penistaan agama. Makanya pada tanggal 17
atau 18 hari Kamis yang lalu ya Ustaz Salaman ya. Kita mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk cari tahu apakah benar ada ahli dari MUI yang sudah ditunjuk untuk memberikan keterangan di Barreskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber, yang memberikan deskripsi bahwa mubahalah itu adalah penodaan agama. Sebab dalam kasus penodaan agama, unsur menodai atau tidak itu harus dibuktikan dengan adanya keterangan ahli. Ahli tersebut adalah ahli agama. Kalau ahli agama Islam harus berasal dari representasi umat Islam. Dalam hal ini MUI. Sama persis seperti kasus Ahok. Dulu Ahok itu ahli agamanya dari MUI. Bahkan ketua MUI saat itu ya Kiai Maruf Amin juga dihadirkan sebagai saksi representasi MUI untuk memberikan keterangan tentang fatwa keagamaan yang sudah dikeluarkan MUI terkait pernyataan Ahok di Pulau Seribu yang menyatakan jangan mau dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah itu. Sebab sebelumnya penyidik sudah kita ingatkan ini keliru, ini berbahaya kalau diteruskan, dan harus ada ahli dari MUI. Menurut penyidik infonya sudah berkoordinasi dengan MUI. Maka kita kemarin sudah minta, tapi belum sempat ditemui. Intinya dua hal, yang satu tanya apakah sudah ada ahli yang ditunjuk dari MUI, yang kedua tolong Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil kita dalam hal ilmu-ilmu agama yang lebih fakih daripada kita untuk memberikan fatwa tentang mubahalah, agar kelak tidak ada lagi penyidik yang keliru. Wong ajaran Islam kok dianggap penistaan agama. Kalaulah keliru praktik mubahalahnya, tetap saja tidak boleh dikriminalisasi. Misalnya rukunnya belum terpenuhi, karena mubahalah itu harus dua pihak. Yang dilakukan Gus Dur baru satu pihak. Orang yang dituduh berijazah palsu, Saudara Joko Widodo belum dihadirkan, misalkan begitu. Tetap saja tidak bisa dianggap ini sebagai penodaan agama. Karena mubahalah itu sudah banyak ya dilakukan, dan yang terkenal tentu yang pertama kali yang mempopulerkan mubahalah itu adalah Habib Rizik Syihab saat dirinya difitnah chat fake dengan Firza Hussein. Dan saat itulah Habib Rizik kemudian mengadakan mubahalah yang dirinya siap dilaknat Allah kalau dia melakukan itu. Dan siapapun yang tidak percaya dan tetap menuduh, ya gantian ya siap dilaknat Allah. Dan terbukti banyak kasus orang-orang yang nyinyir kepada Habib Rizik yang memfitnah ya. Ada chat mesum dengan Firza Hussein, satu persatu dibuka aibnya dan bahkan meninggal. Meninggalnya juga dalam keadaan yang ya aibnya ketahuan oleh masyarakat, bukan meninggal secara husnul khotimah ibaratnya begitu. Nah, yang kedua Gus Dur juga dipersoalkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ini pasal-pasal karet. Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menjerat para aktivis. Pasal 14 ini yang dulu digunakan untuk ya menjerat Habib Rizik Syihab pada kasus Rumah Sakit Umi. Tuduhan mengedarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Yang gara-gara menyampaikan alhamdulillah saya sehat ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik, dianggap mengedarkan kabar bohong. Dan kemudian kena 2 tahun. Ini kan pasal yang sebenarnya tidak pernah hidup di zaman, bahkan ya di Orde Baru itu tidak ada orang ditangkap dengan pasal 14. Zaman SBY nggak ada nih pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Orang kalau ada bohong ya biasa sajalah, itu moralnya kurang bagus saja begitu. Kemudian tidak ditangkap karena mengedarkan kabar bohong. Tapi di era rezim ini banyak aktivis yang ditangkapi dengan tuduhan mengedarkan berita bohong. Sementara kebohongan-kebohongan rezim, bohong yang tidak akan import, ya, bohong yang ya dolar 10.000 rupiah, bohong di kantongnya ada data 11.000 triliun, toh tetap juga tidak ditangkap begitu. Harusnya kalau hukum itu equality before the law ya harusnya ditangkap. Yang kedua, kalau yang dimaksud bohong itu adalah ijazah palsu, kan itu juga sudah digugat. Tapi ketika ijazah itu digugat, justru Bambang Tri ditangkap, Gus Dur juga di penjara. Dan kasus mengedarkan sara ya, suku apa yang kemudian tersinggung dengan mubahalah? Agama apa yang kemudian tersinggung dengan mubahalah? Ras apa yang merasa tersinggung dengan mubahalah? Antar golongan apa yang kemudian merasa
ya, mubahalah itu menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat apa? Suku apa? Agama apa? Ras apa? Antar golongan apa? Semua ini dipaksa saja itu. Yang penting kena pasal 28 Undang ITE apa? Menyebar sara. Dan ini yang dulu kena ya kepada Bang Edi Mulyadi. Coba Bang Edi Mulyadi serentet banyak lagi kasus. Akhirnya terbukti hanya apa? Mengedarkan kabar yang tidak lengkap. Padahal tadinya sudah kena pasal penodaan agama, pasal menyebarkan kebencian dan sara, pasal menerbitkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Jadi di tingkat penyidikan ini kerjaan Direktorat Tindak Pidana Cyber yang penting semua pasal dikumpulin gitu loh. Terserah nanti terbukti atau tidak. Padahal orang sudah ditangkap dan ditahan dulu gara-gara ada penyematan pasal-pasal tadi gitu. Dan yang paling berbahaya tentu pasal penodaan agama. Makanya tadi kami ke Barreskrim Mabes Polri, seyoganya kita pengen ketemu langsung dengan Pak Kapolri, tapi karena jadwalnya sibuk, kita baru mengirimkan surat permohonan audiensi. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa sih mubahalah itu dan apa dampaknya kalau mubahalah itu dikriminalisasi. Jangan sampai Kapolri hanya dapat laporan dari anak buah, oh ini nggak apa-apa Pak, ini mubahalah bisa kita kenakan pasal penodaan agama, oh ini memenuhi unsurnya. Padahal bahaya, mubahalah kok dianggap kejahatan, mubahalah kok dikasuskan dengan pasal penistaan agama. Apalagi Kapolri sebenarnya sudah pernah mengeluarkan ya Perkapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restorasi atau JR, Justice Restoratif ya. Yang intinya di dalam proses penyelidikan ya kasus ini kalau bisa jangan menggunakan pendekatan pemidanaan, yang penting pemulihan. Nah pertanyaannya siapa yang kemudian dicela dengan mubahalah Gus Nur? Apa Presiden Joko Widodo? Tidak juga, yang lapor itu bukan Joko Widodo. Yang lapor namanya Dodo Baidowi. Apa ruginya si Dodo Baidowi ini dengan mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur? Wong mubahalahnya tentang ijazah bukan tentang Dodo Baidowi. Dan kalau dia merasa ya ini menodai agama, unsur apa yang menodai gitu loh. Makanya saya juga heran ini kalau penyidik Polri ya, kita bikin laporan yang jelas-jelas menodai agama, Ade Armando, Victor Leskodat, kemudian ada Abu Janda, Denny Siregar. Itu laporan kita ditumpuk saja. Mungkin laporan penodaan agama itu kalau ditumpuk sampai ke bulan itu kalau ditumpuk itu. Nggak pernah ditindaklanjuti. Giliran si Dodo Baidowi orang yang nggak jelas, kerugiannya nggak jelas, karena pemulihannya juga nggak jelas juga begitu. Kenapa laporannya ditindaklanjuti dan langsung ditangkap? Pada saat sama Gus Nur ini pernah melaporkan namanya Arya di Jawa Timur. Sudah 3 tahun dari 2019. Dia melakukan pencemaran bahkan sara terhadap Gus Nur. Sudah dilaporkan, sudah tindaklanjuti sampai sekarang masih bebas. Kalau memang modelnya mau pendekatan hukum tangkap satu, tangkap semua. Jangan ulama kita ditangkepin sementara buzzer-buzzer tetap bebas menebar teror, menebar kebencian, menebar sara, menebar fitnah, kemudian menodai agama. Contoh misalkan Denny Siregar, itu laporannya sudah masuk dari Tasik atau dari Ciamis itu. Kemudian katanya dilempar ke Polda Jawa Barat. Begitu dikejar Jawa Barat katanya dilempar ke Polda Metro Jaya. Nggak tahu sekarang kasusnya Denny Siregar. Padahal sudah jelas dia menuduh santri-santri sebagai generasi teroris hanya karena ya memakai pakaian atau atribut yang dianggap teroris. Kurang ajar sekali. Sama juga si Abu Janda. Fix teroris punya agama, agamanya adalah Islam. Itu kurang ajar sekali. Sudah berapa dilaporkan si Abu Janda itu. Tapi Kapolri, penyidik Polri tidak pernah memproses. Kenapa sekarang Gus Nur hanya karena laporan si Dodo Baidowi ditindaklanjuti? Ini tidak adil ini. Makanya kita tadi ya ke Kapolri, kita juga sampaikan kalau ini dilanjutkan ini sama saja menyakiti hati umat Islam. Saya khawatir Pak Kapolri hanya dapat laporan yang sifatnya asal Bapak senang, ABS, kurang ya memahami atau kurang dipahamkan tentang urgensi mubahalah,
Ya, hukum fikihnya dalam Islam seperti apa, dampaknya kalau dianggap ini sebagai penistaan agama itu seperti apa. Saya khawatir Pak Kapolri tidak diberi penjelasan yang utuh tentang itu. Makanya penting kami tadi berdakwah menyampaikan itu kepada Kapolri, sekaligus tadi kami membesuk Gus Nur. Yang terakhir, ini persoalannya begini, ini bukan karena kita yang dilaporkan, bukan, tapi kita adalah saudara muslim. Apalagi ini menimpa tokoh kita, ulama kita. Jadi jangan sampai kita umat Islam, yang penting yang dilaporin bukan saya, yang penting yang dipenjara bukan saya, yang penting yang kena kasus bukan saya. Udahlah, yang penting saya bisa kerja, bisa ngasih makan anak istri, bisa sekolah, bisa sholat ya berjamaah. Udahlah, tenang hidup. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahdulu. Kita ini muslim menurut Rasulullah kal jasadun wahidun, seperti jasad yang satu. Saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh kita menyakiti, menzalimi, atau apalagi menyerahkan kepada musuh. Nah, kalau kita diam, ridho ulama kita dizalimi oleh oknum, ya, yang sebenarnya oknum tuh hari ini sedang banyak masalah. Ada masalah Sambo ya di kepolisian, ada masalah Teddy Minahasa yang narkoba, Sambo 303 bunuh ya anggota polisi, bahkan bunuhnya nggak sendirian, berencana, luar biasa, berjamaah. Coba, kalau dulu ada istilah korupsi berjamaah, sekarang membunuh berjamaah. Itu dilakukan oleh geng Sambo. Sekarang ada lagi kasus Barreskrim, dituduh terima duit 6 miliar di kasus pertambangan. Kanjuruan 135 meninggal gara-gara gas air mata juga. Ya, sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab tentang kaitannya dengan gas air mata. Sampai sekarang nggak jelas juga pertanggungjawaban hukumnya. Jadi saya kira begini, ada istilah, ya jangan melihat semut di seberang lautan tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Sebenarnya hari ini ya kita sedang memberikan dukungan agar apa, institusi Polri bersih-bersih dan memperbaiki diri, tidak perlu menambah ya beban dengan apa melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam, ulamanya, apalagi dengan narasi penodaan agama terhadap mubahalah. Bahaya sekali ini, bahaya sekali. Dan untuk sebagai penutup, saya kira begini, posisi kita berusaha berjuang membela ulama, ya para ustadz, orang-orang yang zalim itu, bukan berarti karena kita berani begitu, bukan berarti kita pasti bisa membebaskan, bukan karena kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa menghadapi, tidak, tapi yang paling asasi kita sedang menjalankan kewajiban agama, yakni apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bahkan ini kita sedang memberi nasihat bukan hanya kepada umat Islam secara umum, tapi juga kepada Kapolri dan para pejabat dan rezim, para pemimpin di negeri ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihatu lillahi wali rasulihi wali a'immatil mu'minina wa ammatihim. Jadi agama itu nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi Rasulnya. Bagi Allah, bagi Rasul itu maksudnya adalah kinayah saja. Masa Allah butuh nasihat? Tetapi itu menunjukkan betapa nasihat itu penting. Tapi disebutkan juga, ya, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin, gitu. Dan wa ammatihim, dan kepada seluruh umat Islam semuanya itu butuh nasihat. Dan hari ini kita sedang menunaikan hak mereka. Hak siapa? Orang yang butuh nasihat. Dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Perkara nasihat itu diterima atau tidak, itu hal yang lain. Yang penting kita sudah gugur kewajiban. Itu yang paling penting, karena kita hidup ini sementara. Kalau kita dapat jatah sama seperti usia Nabi 63 tahun, saya ini 40, berarti ulang berapa? 23 tahun. Itu tahun Komariah, tahun Nabi. Jadi kalau saya dihitung tahun Komariah, bukan tahun Samsiah, saya ini mungkin sudah 42 ini. Karena tahun Samsiah itu jauh lebih pendek dari tahun Komariah ya, jauh lebih pendek usianya daripada tahun Samsiah gitu. Nah, kita sebenarnya masing-masing sedang berburu pahala, mencari ridha Allah untuk kehidupan yang sesungguhnya. Di mana kehidupan yang sesungguhnya? Di sana tempat asal kakek buyut kita.
Di mana kakek buyut kita asalnya? Surga. Jadi kalau kita nggak mudik balik ke surga, berarti kita nggak ngikuti para pendahulu. Para pendahulu kita itu Nabi Adam, Nabi Muhammad, bukan yang harga mati itu. Kita nggak mau ikut ngumpul mereka. Lah kalau mereka belum tentu masuk surga, masa kita mau ikut mereka? Kita mau ikut pendahulu kita yang lebih dahulu. Siapa? Nabi Adam yang dulu kampungnya di surga. Rasulullah panutan kita yang juga dijamin masuk surga. Jadi itu yang paling penting. Dan karena itulah tentu jadi kita tidak ada alasan untuk takut, ragu, untuk merasa nanti takut dengan celaan orang suka mencela, takut kezaliman orang-orang zalim. Jadi kita menjadi tenang, ridho, ikhlas. Itu kenapa? Karena kita punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya demi kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat, yakni di surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.